Halo semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, penonton. Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan bahas Manchester United. Sekarang baru tanding beres. Man United lawan Fulham, skor 3-2, MU win ya. Kalau lihat dari skor memang MU baik ya, menang terus 3 kali berturut-turut lawan Man City, Arsenal, sekarang lawan Fulham. Tapi di pertandingan ini secara permainan Fulham lebih baik, MU itu main busuk sekali, hancur, dikit-dikit crossing, dikit-dikit long ball, buang bola. Jujur aja Fulham itu lebih baik ya, tapi kenapa MU bisa menang? Karena kualitas pemain MU itu ya pemainnya ada Cunha, Sesko, Amad Diallo, Bruno. Sedangkan di sisi Fulham kan tidak ada pemain-pemain sekelas yang MU punya. Jujur aja kalau misalnya MU di bawah Michael Carrick main seperti ini bukan level Arsenal, ini bukan level Man City. MU itu ya ini mah level peringkat tengah sih guys, klasemen tengah. Mungkin peringkat yang layak untuk MU kalau MU main kayak gini ya 5 sampai 10 ya. Jujur aja tidak layak untuk main di atau berada di posisi 1 sampai 4 atau di zona Champions. MU ini jujur aja jelek sih guys. Terbantu karena apa? Terbantu karena pemain-pemainnya. Oke, sekarang kita mulai dari line up MU. MU seperti biasa mereka bermain lebih free roll, 4-2-3-1 seperti biasa ya. Ada 4 back di kipernya Lamens udah jelas. Backnya 4, tengahnya Maguire, Lisandro, kanan kirinya Dalot, Luxau. Terus 2 pivotnya itu Maino, Casemiro. Terus di tengahnya seperti biasa Bruno free roll bisa kanan kiri. Terus Ahmad Junnya di sisi sayap dan strikernya Brian Mbeumo. Kalau dari sisi Fulham juga sama pakai formasi 4-2-3-1 di lapangan kalau lagi menyerang. 4-2-3-1 Fulham itu lebih rapih dibanding 4-2-3-1 milik MU. Fulham kipernya Bernd Leno, belakangnya itu Cuenca sama Anderson, terus kanan kirinya Anthony Robinson sama Castane. Tengahnya itu pivotnya Sanderberg sama Alex Iwobi, terus di 3 depannya itu Smith Rowe, Wilson, Harry Wilson sama Chukwueze, terus strikernya si Raul Jimenez. Ini dari sisi pelatih Michael Carrick itu ya belum terbukti atau belum ada di level Premier League. Tapi kalau dari sisi Fulham si ininya itu pelatihnya Marco Silva itu Premier League ya, udah approve gitu loh. Dari sisi passing, mereka passingnya sangat baik, banyak passing yang nyampe. Sedangkan dari sisi MU passingnya amburadul, banyak passing maksa, gak nyampe, dikit-dikit crossing, itu buruk sih. Cuma ya MU pemainnya bagus-bagus, terbantu karena kualitas pemain kayak Menino, Casemiro, Bruno, kayak gitu guys. Nih golnya itu awalnya kan MU cetak gol nih, Casemiro. Itu pun sebenarnya dominasi permainannya lebih Fulham ya daripada MU. MU itu dikit dapat peluang, possessing juga dikit. Gol pertama itu pembuka dari si Casemiro, itu pun dari bola mati. Umpan free kick Bruno ke Casemiro heading, gol. Terus udah 1-0. Ini dominasi permainan masih Fulham, tapi MU lagi-lagi karena kualitas pemain, Casemiro kasih umpan, ada Cunha, Matheus Cunha terima true pass, shooting, gol. Lagi-lagi kualitas pemain, Casemiro ke Cunha. Setelah 2-0, MU itu tetap permainan dikuasai oleh Fulham. Dari belakang sampai tengah sampai depan. Dapatlah penalti si Fulham itu, dieksekusi sama Raul Jimenez, strikernya, gol. Udah nih 2-1 posisi. Sampai menit 90 Fulham menyamakan kedudukan lewat si Kevin. Dari mana? Ya ala ini loh. Misal ini nih lapang, maju dari kanan. Terus
cut in, cut inside, shooting, set, cut inside, shooting, gol. Kan itu gol kayak gitu tuh sebenarnya tidak boleh terjadi gitu guys ya. Harus menutup, karena Liga Inggris tuh tahu sendiri. Liga Inggris itu sedikit peluang jadi gol, setengah peluang jadi gol, seperempat peluang jadi gol. Di Liga Inggris semua pemain, hampir semua pemain bisa cetak gol. Dan setiap peluang bisa berbuah gol. Jadi harus berhati-hati. Benar-benar. Udah nih, posisi 2-2 ya, 2 sama. MU kemudian ada rotasi lah, si Mbeumo ganti sama Sesko depannya itu, terus Cuna ganti, ada Ugarte sama si Mazraoui masuk. Kalau dari sisi Fulham saya lihat, coba ada nggak pergantian pemain? Oh ada, dia masuk Ryan Sessegnon, Kevin, Tom Cairney sama Calvin Bassey. Jujur aja Fulham itu lebih baik daripada MU secara permainan. Cuma kebantu apa? MU lagi-lagi kebantu kualitas pemain. Dan saya lihat ya, pemain Fulham itu secara fisikal dia lebih bagus sih guys. Fisiknya itu lebih bagus dibanding para pemain MU. MU agak krempeng sih. Kalau pemain Fulham tuh tinggi-tinggi, fisiknya tegap-tegap, bagus. Dan setiap posisi mereka menguasai posisi masing-masing. Setiap menerima bola, badan mereka itu dalam posisi terbaik, ya dalam posisi yang bagus lah untuk menerima bola dan langsung passing. Jadi nggak banyak mikir. Kalau MU dikit-dikit ke samping ke si Amad Diallo, atau dikit-dikit ke sisi kirinya si Cunha gitu. Either ke Amad Diallo atau Cunha. Jujur aja kalau MU seperti ini memang MU bisa menang, tapi bukan menang yang bisa diduplikasi berkali-kali sih kalau kayak gini. Jujur, waktu lawan Manchester City MU menang, main bagus, yes, itu main luar biasa MU. Lawan Arsenal juga sebenarnya lebih baik Arsenal ya, tapi ya again MU bisa menang gitu. Tapi kalau di sini terlihat sekali ini Fulham loh guys, dan Fulham itu bukan yang parkir bis, numpuk pemain di belakang. Mereka bermain terbuka. Jujur aja Fulham itu lebih baik ya daripada MU. Kalau MU kayak gini terus, MU tuh ya level Liga Eropa sih guys, bukan UCL. Kalau di UCL lah udah dibanting lah guys. Di UCL main kayak gini mah. Oke, sekarang kita ke klasemen. Sekarang MU klasemen 4, masuk zona Liga Champions. Poinnya 41, beda 1 poin dengan Chelsea di posisi 5. Chelsea 40. Dua-duanya baru menang ya. Chelsea baru menang dari West Ham United. Saya nggak nonton. Nah sekarang si Fulhamnya posisi 8, poinnya 34. Fulham itu menarik sih guys. Daripada nonton MU lebih baik nonton Fulham. Tapi ya again karena saya ya fans United, Manchester United, jadi ya nontonnya Man United. Oke, selanjutnya MU akan tanding lawan Fulham. Lawan Tottenham Hotspur. Coba ini MU tandingnya di mana nih? Lawan Spurs. MU akan lawan Spurs home ya. Tanggalnya tanggal 7, berarti hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu MU lawan Tottenham Hotspur. Ya semoga menang lagi, namun harusnya lebih bisa diperbaiki ya secara permainan, karena gamenya kompetitif dan nggak bisa selalu menang kayak pertandingan barusan. Oke, thanks for watching.